Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Riko Victor Matias Herdianto dan saya Rizky Cantika Nususilawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar PMJ implementasi metode top-down dalam pengembangan jaringan komputer lokal pada PT Bhinneka Swadaya Pertama. Tabel of content-nya yang pertama abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Abstraknya yaitu perkembangan teknologi jaringan komputer menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi perusahaan masa kini. PT Bhinneka Swadaya Pertama telah mengimplementasikan teknologi ini menghadapi jumlah permasalahan yang mempengaruhi efisiensi operasional mereka. Tantangan utama meliputi putusnya koneksi secara berulang, kurangnya manajemen alamat IP, keterbatasan jangkauan koneksi nirkabel, pengelolaan perangkat jaringan yang tidak sesuai, keamanan jaringan yang minim. Dengan melalui penerapan metode top-down diharapkan para operator jaringan komputer PT Bhinneka Swadaya Pertama dapat merancang dan membangun jaringan komputer yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hasil dari pengembangan ini antara lain kecepatan bandwidth meningkat, manajemen IP terhadap masing-masing divisi, seluruh divisi dapat saling bertukar data, branch manager dapat mengawasi keluar masuknya data dan update dengan cepat. Dengan demikian, PT Bhinneka Swadaya Pertama diharapkan dapat memperkuat infrastruktur teknologi jaringan mereka, menciptakan lingkungannya lebih efisien, dan mendukung pencapaian target bisnis perusahaan. Pendahuluan PT Bhinneka Swadaya Pertama menghadapi kendala dalam optimasi penggunaan jaringan komputer, termasuk putusnya koneksi, manajemen IP address yang kurang, jangkauan koneksi nirkabel yang terbatas, pengelolaan perangkat jaringan yang suboptimal, keamanan yang kurang memadai, dan kurangnya server data terpusat. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan mengadopsi pendekatan top-down dengan mengembangkan jaringan fokus pada pemenuhan kebutuhan bisnis. Meskipun telah menyediakan fasilitas komputer di setiap divisi, kualitas jaringan belum optimal. Pengembangan melibatkan pengujian koneksi internet dan server data dengan fokus pada stabilitas, konektivitas, dan keamanan di divisi admin. Perbaikan terkait kualitas jaringan seperti packet loss, delay, bad links ditekankan dengan pembatasan akses untuk menjaga keamanan data. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan komunikasi ini dicabang dengan menambah satu switch tambahan sebagai terminal. Tujuan pengembangannya adalah meningkatkan efisiensi komunikasi antar divisi secara keseluruhan. Tinjauan pustakanya yang pertama, jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari beberapa unit komputer. Yang kedua, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola hubungan antara terminal dalam sistem jaringan komputer. Yang ketiga, infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan konektivitas jaringan, komunikasi, operasi, dan manajemen. Tinjauan pustaka perangkat jaringan yang pertama ada switch alat komputer yang menghubungkan semua komputer dalam jaringan. UTP merupakan jenis kabel tanpa lapisan pelindung yang mudah diinstal dan ekonomis. Selanjutnya, metode top-down melibatkan pembangunan jaringan lokal dengan membangun setiap unit secara bersamaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Riko Victor. Oke, jadi untuk yang selanjutnya itu adalah metode perancangan top-down. Seperti yang sudah dijelaskan, proses ini dimulai dari pengambilan langkah yang strategis untuk pembuatan keputusan organisasi dalam membangun jaringan ataupun mempertimbangkan kebutuhan komputer itu sendiri.
Lalu adapun belum ke slide yang sebelumnya tadi. Nah, ini ada 6 siklus perancangan top-down. Yang pertama yaitu analyze requirements, selanjutnya adalah develop logical design, ada terus develop physical design, terus ada test ataupun optimize and document design, lalu adalah implementasi dan juga test networknya, selanjutnya yaitu adalah monitor and optimize network performance. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah kerangka penelitian. Di sini penulis menggunakan metode top-down network design sebagai alur yang digunakan atau sama saja dengannya flowchart untuk melakukan penelitian sampai mendokumentasikan hasil yang diperoleh. Seperti yang sudah bisa dilihat sendiri. Next. Ini ada rancangan pengembangannya yang dimana kita menganalisis kebutuhan yang dari PT Bakti Swadaya itu tadi. Analisis bisnis di sini menetapkan bahwa jaringan komputer hanya digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan atau lokal dengan aktivitas administrasi perkantoran oleh staf dan juga pimpinan. Selanjutnya adalah analisis teknis jaringan, di mana di sini ada menggunakan 2 modem sebagai jalur ISP dengan bandwidth 2 MB. Ya, ini metode jaringan kantor dari PT Bakti Swadaya sebelum kami lakukan pengembangan seperti ini. Next. Ya, untuk analisis karakteristik jaringan. Di sini menggunakan satu domain network seperti yang bisa dilihat di gambar. Menyebabkan broadcast itu data di seluruh divisi, tabel IP address juga menunjukkan kebutuhan untuk pemisahan divisi, seharusnya ada. Cuman di sini masih belum. Lanjutnya adalah analisis jaringan fisik awal, melibatkan analisis perangkat infrastruktur yang ada termasuk 10 PC, router, switch, modem, printer, dan juga splitter. Selanjutnya adalah analisis kinerja jaringan, di mana kita mengukur kualitas layanan untuk menunjukkan hasil bandwidth, paket loss, dan delay yang terdapat pada masalah di awal tadi. Next. Kesimpulan analisis kebutuhan, hasil evaluasi kinerja jaringan menurut standar HCTPON mengindikasikan kategori bagus untuk throughput, delay, dan juga paket loss. Rencana pengembangannya di sini kita mengganti topologi jaringan yang lama dengan bertingkat ataupun hampir sama dengan menjadi topologi star. Cuman di sini kita tidak mengetahui biaya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keunggulan dari topologi star ini adalah divisi itu tidak akan terputus jaringan antar divisi dan juga kinerja divisi itu juga dapat lebih baik lagi. Lalu kita di sini menambahkan switch menjadi 6 switch totalnya. Adapun selanjutnya itu mengelola perangkat jaringan termasuk instalasi kabel yang ada. Keempat, mengganti dan menambah perangkat jaringan seperti switch manageable. Kelima, mengkonfigurasi ulang IP menjadi 5 network dengan menggunakan VLAN, di mana setiap divisi mendapat satu jenis IP network dengan dibacanya IP address menjadi 5 bagian. Ini diharapkan dapat lebih mudah untuk mengontrol jaringan. Selanjutnya adalah mengatur bandwidth sehingga aliran data setiap divisi itu menjadi lebih stabil dan juga lebih cepat. Next. Ini adalah desain logisnya. Bisa dilihat di sini topologi jaringannya. Yang ingin kami desain itu seperti ini di gambar 6. Rancangan topologi barunya. Dan juga ini adalah desain alokasi IP address yang kita rencanakan, di mana dengan /24 berarti hostnya totalnya 254 dari 256. Di sini kita bisa lihat bahwa networknya IP address-nya dapat khususkan untuk tiap divisi. Admin mendapatkan 10, marketing 20, sales 30, gudang 40, dan juga desain 50. Next.
perancangan manajemen jaringan, beberapa konfigurasi yang diterapkan untuk mempermudah manajemen jaringan ini melibatkan pembuatan VLAN atau Virtual Local Area Network, konfigurasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, pengaturan manajemen bandwidth atau perancangan server data. Bisa dilihat kalau di sini ada kecepatan bandwidth-nya 512 kilobyte per second dan juga aksesnya bisa kita lihat admin itu 2 unit PC, marketing itu 2 unit PC, dan juga sales, dan seterusnya. Next. Ya, ini adalah desain jaringan fisik yang perangkat yang minimal atau minimum kebutuhan perangkat atau minimum requirement yang dibutuhkan adalah switch-nya menggunakan switch manage 24. Lalu PC-nya adalah Celeron dual core, DDR3 2 GB dan juga menggunakan hard disk 500 GB, RJ45-nya Cat 5e, UTP-nya Belden Cat 6. Seperti itu. Lalu pada tahap akhir perancangan ini kita lakukan dokumentasi lengkap, nanti ada di slide selanjutnya. Seluruh desain jaringan komputer, simulasi rancangan, dan konfigurasinya. Next. Ya, lanjut ke hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada di ini kita terapkan pada simulasi konfigurasi yang ada di Cisco, dan kita membuat seperti ini tampilannya. Lalu fitur-fitur yang kita tambahkan di dalam ini adalah keamanan jaringan untuk mencegah gangguan pada jaringan, dan juga staf itu tidak dapat mengakses website yang di luar atau yang memiliki kecurigaan. Lalu adalah memanajemen bandwidth. Kita lakukan untuk menjaga kestabilan pengiriman data ataupun transfer data, dan kita terapkan kepada seluruh pengguna. Lalu untuk penambahan VLAN dilakukan untuk memecah broadcast pada jaringan. Selain itu juga akan memudahkan pengendalian jaringan komputer. Selanjutnya adalah penambahan perangkat jaringan seperti server data dan juga access point. Access point di sini supaya bisa dilakukan untuk yang nirkabel atau tanpa kabel. Next. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa pengujian interVLAN di sini sukses semua. Sebelumnya, hal ini dilakukan untuk memungkinkan proses forward traffic dari setiap VLAN yang dilakukan oleh router sehingga memungkinkan komunikasi antar PC. Lalu simulasi pengujian ping antar VLAN sudah kami lakukan, dan juga bisa dilihat bahwa sukses. Uji ping dilakukan melalui command prompt ke server data dan branch manager yang mempunyai VLAN 13 dan 14. Next. Ya, di sini kami melakukan penambahan pada bandwidth. Diberikan maksimal sebesarnya itu 256 KB, yang dimana cukup untuk memenuhi kebutuhan bandwidth dari branch manager, mengingat branch manager ini sebagai pimpinan dan juga hanya seorang diri saja. Next. Pengujian akses antar divisi, ini contohnya adalah di PC 10 yang nomor 2, kita arahkan ke PC 20, beda divisi ya, tadi 10 ke 20, dan juga sukses. Lalu ke PC 10 nomor 2 ke kepala cabang atau branch manager tadi juga berhasil. Ini juga kita lakukan ping antar PC juga sukses. Next. Oke, untuk kesimpulannya di mana yang pertama adalah antar divisi dapat
berkomunikasi dan juga saling mengirim data dengan cepat tanpa adanya kendala, dan juga kita membuat salah satu switch ini menjadi terminal atau alat atau tempat untuk pertukaran data. Kedua adalah pembagian segmentasi jaringan seperti VLAN yang kami terapkan ini membuat jaringan komputer itu lebih terstruktur, mudah dikontrol, dan juga dapat menghemat biaya. Selanjutnya adalah manajemen bandwidth pada masing-masing divisi kerja di mana tidak ada yang berlebihan dan juga merata. Lalu adalah keamanan jaringan, ini kita bangun untuk mengamankan semua informasi yang bersifat rahasia seperti data, karena kan tadi adanya saling tukaran data itu, pertukaran data. Lalu mengamankan akses perangkat jaringan dari pihak yang tidak berwenang. Dengan dirancangnya keamanan jaringan, maka setiap aliran data yang rahasia tidak dapat diakses oleh sembarangan orang. Next. Oke, untuk sarannya adalah berdasarkan penelitian yang telah kami kembangkan ini ataupun yang telah kami lakukan ini, sebenarnya berjalan dengan baik, namun bukan sesuatu kekeliruan jika ada saran yang bermanfaat bagi pembaharuan ataupun kemajuan jaringan pada PT Bhinneka Swadaya Pertama. Adapun saran selanjutnya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam lebih lagi pada faktor-faktor kebutuhan apa saja yang urgent, baik dalam tadi kerahasiaan data, batasan akses terhadap situs, dan juga akan lebih maksimal lagi jika penelitian selanjutnya mampu mengembangkan jaringan dengan topologi star. Tadi kan kita hampir mirip-mirip seperti topologi star, tapi karena kita tidak mengetahui biaya yang dipunyai oleh perusahaan tersebut, maka kita menggunakan metode top-down. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.